Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Miftahul Jannah Siregar dengan NIM 11S24007 dari kelas 12 IF1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum ke-9 yang berjudul STEC. Nah, pada tugas kali ini ada dua soal. Soal pertama adalah STEC dengan linked list dan soal kedua adalah konversi angka basis 10 ke basis 2. Oke, kita langsung masuk aja ke laporan praktikum saya. Nah, jadi sebelum masuk ke soal pertama, saya akan membahas sedikit dulu apa itu stack. Nah, jadi stack itu adalah struktur data yang cara kerjanya itu mirip kayak piring, kayak tumpukan piring. Jadi elemen terakhir masuk itu yang akan pertama keluar. Kalau di Austrudat, dia namanya LIFO atau last in first out. Nah, pada soal pertama ini menggunakan dua metode yaitu stack yaitu top di awal dan top di akhir. Nah, di soal ini tuh kita mengimplementasikan menggunakan linked list. Bedanya sama array, linked list kita nggak perlu geser-geser elemen kan, tapi kita cukup ubah pointer aja atau referensi antar node aja. Nah, jadi kita masuk ke model pertama yaitu top di awal list. Di model ini kompleksitas waktunya itu sangat efisien ya, yaitu push, pop, dan topnya itu adalah 0, 1. Artinya langsung selesai tanpa perlu waktu tambahan seberapapun banyaknya data. Jadi cara kerjanya itu gini, setiap kali kita push atau tambahkan data, node baru langsung disisipkan atau ditambahkan di bagian paling depan. Dan kalau pop atau menghapus, node paling depan juga yang langsung dihapus. Nah, contohnya di sini kita push angka 5, 15, dan 25 secara berurutan. Waktu push 5, dia langsung jadi top kan. Nah, terus push 15, si 15 ini masuk ke depan, jadi sekarang 15 yang jadi topnya. Dan kita kalau push 25, 15 akan ke bawah dan 25-nya itu langsung masuk ke bagian depan gitu. Nah, jadi dia menghasilkan top baru. Jadi susunan stacknya dari atas ke bawah adalah 25, 15, dan 5. Nah, sekarang kalau kita pop elemen 25 yang paling atas langsung dihapus dan 15 akan otomatis jadi top yang baru. Nah, simple banget kan? Nah, jadi yang paling penting di model ini tuh adalah nggak ada traversal sama sekali. Semua operasi langsung terjadi di node paling depan. Makanya semuanya 01. Nah, ini yang bikin model pertama itu sangat efisien. Oke, ini implementasi di code, nanti kita jelaskan di akhir. Selanjutnya adalah model top di akhir list. Nah, kok ini berbeda dengan model pertama ya. Di sini kompleksitasnya adalah 0n untuk push, pop, dan topnya. Kenapa? Karena link list itu aksesnya mulai dari node paling depan. Jadi untuk sampai ke node paling belakang, kita tuh harus jalan satu-satu dari head sampai ke tail. Nah, itulah yang disebut sebagai traversal. Contohnya di sini kita push 5, 15, 25, dan 35. Di model ini 5 masuk duluan, terus 15 ditambahkan di belakang, lalu 25 ditambahkan di belakang 15, kemudian 35 ditambah, eh, kemudian 35 di belakang 25. Jadi susunannya itu dari atas ke bawah adalah 5, 15, 25, dan 35, yang mana topnya di sini adalah 35 yang paling bawah. Oke, nah jadi waktu kita ngepop, program itu harus mulai dari node paling depan yaitu 5, jalan melewati 15, 25, baru berhenti di 25, karena itu adalah node sebelum terakhir. Lalu baru deh kita hapus node 35-nya. Nah, hasil stacknya jadi tersisa 5, 15, 25. 25 ini yang menjadi top. Jadi ya, karena ada proses jalan-jalan dulu, ini makanya lebih lambat dibandingkan dengan model pertama tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini implementasi code-nya. Kemudian kita lakukan perbandingan ya, perbandingan antara yang tadi itu. Dia lebih, kalau yang pertama dia kompleksitas waktunya 01, jadi dia lebih efisien. Kalau di akhir tadi dia ON, jadi harus jalan-jalan dulu gitu, ada traversalnya. Kalau top di awal itu dia nggak ada traversal sama sekali. Kalau diminta milih model, ya kita model pertama ya yang lebih unggul dari sisi performanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang kedua. Di sini diketahui
eh, bilangan desimal 26. Jadi kita diminta mengubahnya ke bentuk biner menggunakan struktur data stack. Hasil yang diharapkan adalah 11010. Nah, untuk soal ini tuh saya memilih metode link model atau metode linked list dengan posisi top di bawah. Alasannya karena ukuran stacknya itu dinamis, jadi nggak perlu tentukan kapasitas maksimum di awal. Nah, dan memori yang dipakai itu juga lebih efisien karena dialokasikan sesuai kebutuhan. Sekarang kita lihat cara kerjanya. Itu ada tiga langkah utama. Pertama, kita bagi angka dengan dua secara berulang, kemudian simpan sisa hasil baginya ke dalam stack pakai push. Ketiga, keluarkan semua isi stack pakai pop untuk dapat hasil binarnya. Oke, kita mulai dengan melakukan pembagian ya. 26 bagi 2 hasilnya 13. Sisanya itu nol, maka kita push nol. Begitu seterusnya. Oke, karena kita pakai top di bawah, urutan pushnya itu jadi dari atas ke bawah itu jadi seperti ini. 01011. Yang paling bawah itu adalah sebagai topnya. Sekarang kita lakukan pop satu persatu dari bawah. Oke, lakukan pop, pop satu, eh, pop pertama satu, pop kedua satu, dan seterusnya. Nah, kalau kita susun hasilnya itu jadi 11010. Itulah 11010. Jadi 26 desimal itu sama dengan 1010 binar. Jadi dia terbukti benar. Oke, sekarang kita lihat sekilas implementasi code-nya. Berikut code-nya. Nah, di sini ada tiga file ya. Yang pertama model stack awal tadi, kemudian akhir, dan ada stack binar. Kemudian di sini juga penting ada app.java-nya. Oke, eh, kita bahas mulai dari yang stack awal aja. Kita bahas singkat. Oke, di sini di model stack awal ini yaitu kalau kita lihat metode tambahnya itu langsung diarahkan ke node baru, ke node eh, eh, langsung diarahkan node ke node-nya baru kita node mohon maaf. Nah, di model stack awal ini, metode tambah itu langsung arahkan node baru ke node yang lama. Terus update puncak. Nah, simple banget. Makanya dia 01. Nggak ada traversal sama sekali. Dia berjalan aja gitu terus. Eh, Kemudian model stack di akhir, kita lihat di sini. eh, Dia metode tambahnya itu harus loop dulu sampai ketemu node terakhir baru disisipkan. Makanya dia null end. Kalau untuk stack binary di sini kita lihat kan saya menggunakan tadi metode linked list dengan top di bawah. Proses push masuk dari belakang dan pop juga ambil dari belakang. Hasilnya otomatis tersusun jadi urutan benar yang benar kalau mekanisme LIFO-nya. Oke. Oke, saya jalankan dulu sebentar ini untuk membuktikan kalau code-nya itu berhasil dan tidak ada error. Oke, sebentar. Nah, dia langsung eh, keluar ya. Di sini langsung semua soal tadi ini yang untuk yang top di awal list. Oke, kemudian eh, kita lihat di sini 25 itu adalah topnya dan ini top di akhir. Eh, kita lihat top di akhir dan itu 35 ya, yang jadi topnya. Dan kalau ini kita masukkan 26 kan tadi di soal, kemudian kita enter. Nah, dia bakal sesuai. Hasil benar dari 26 itu adalah 11010 seperti itu. Jadi code-nya berjalan dengan lancar tanpa error sama sekali. Oke, jadi kesimpulan dari praktikum ke-9 ini itu adalah ada beberapa poin penting ya. Pertama, stack dengan top di awal list itu jauh lebih efisien. Kedua, stack dengan top di akhir itu butuh traversal. Dan yang ketiga, stack terbukti sangat berguna untuk kasus konversi bilangan dengan memanfaatkan sifat LIFO-nya. Kita bisa balik urutan sisa bagi secara otomatis untuk menghasilkan bilangan biner yang benar. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih.